Halo, willkommen, selamat datang di channel di. Halo semuanya, Apa kabar? Ketemu lagi nih Dini, And Juju Jujur Dini. yang lagi rame banget itu Iya. perempuan cantik diselingkuhin, Din. Aduh. Inara Rusli, istrinya Virgun. Virgon. Ini dari namanya aja udah cantik, Din. Inara. Inara, kamu pernah denger nama Inara nggak? Ada lagunya nggak sih Majo? Ina. Oh itu Oh, Ilalang. Ilalang. Ih, Monggo Inara. Pinara. Oh, Pinara. Itu Pinara. Silahkan duduk. Iya, gitu. beda. Jadi gara-gara si Inara ini diselingkuhi padahal cantiknya luar biasa, apalagi pada saat dia buka cadar, dia kan kemarin pakai cadar. Benar, pas Begitu dibuka, cantik. netizen shock gini. Shock Mereka iya, elah cantik banget. Kok cantik bisa banget. sih diselingkuhi? Si Virgo ini butuh apa sih? Cantiknya Yeah. udah kayak gitu kan. Yeah. Soalnya si Inara ini cantiknya udah standar cantik Indonesia ya, Din ya. yang Lebih bahkan ya Majo. lebih maksudnya Yeah. putih, kurus gitu kan. benar. Mukanya tuh perpaduan antara Saskia Gotik sama siapa gitu. Netizen bisa Iya, aja ya pinter kan banget gue. netizen. Cantik itu udah menjamin suami itu setia gitu. Nah itu kita mau bahas itu ya. Bener jadi- nggak sih gitu kan? Fisik ya Maju, jadi nggak cuma Fisik. cantik aja. Badan Jadi, bagus, iya. muka mulus, kulit kulit kinclong, glowing splendid itu. Iya, glowing splendid, apalah pokoknya yang standar cantiknya kita gitu kan. Itu tuh tidak menjamin gitu. Iya. Terus apa yang menjamin pasangan kita setia gitu? Terus ada yang bilang, ya mungkin karena kita kurang baik jadi istri atau kurang baik jadi suami kayak gitu. Iya. Ternyata yang baik juga banyak loh yang ternyata selingkuh. Supir juga. Kopanya juga baik, kata Mbak Juju. Supir angkot juga baik. Iya itu tuh out of topic sih, itu bukan di ranah ini kan, baik Iya, yang gitu iya, maksudnya, tapi cuman buat bercandaan aja. Kayak pelayanannya gitu loh, Din. Servisnya ya. Servisnya. Kurang apa? Ada juga yang sampai kakinya suaminya dicuciin juga ada, Astagfirullah, Din. iya. Tapi ternyata nggak sesetia itu juga meskipun udah benar-benar. dicuci kakinya. Iya. Kalau misalnya aku tadi barusan dengerin Daniel sama Najwa Shihab ya Maju, di Daniel Tetangga Kamu on Stage gitu kan, marriage is a work gitu, a lot of work gitu. Jadi kamu ya harus kerja gitu untuk make this marriage work gitu. Iya, Jadi kerja itu dalam arti bukan kerja nyari duit benar, kan, tapi how to make it work gitu kan. yes, how to make this marriage work gitu kan. Dan itu tuh banyak cara gitu, banyak hal gitu kan. Kalau tadi sih bahasannya memang bukan ke selingkuh dan diselingkuhin gitu, bahasannya itu lebih ke gimana sama anak gitu, gimana hubungan dengan pasangan ketika anak sudah besar dan seterusnya gitu-gitu lah Maju. Tapi aku nyambungnya mau ke situ, jadi itu juga bisa jadi salah satu apa ya Maju, mungkin cara untuk biar satu hubungan itu tetap ya ini kerja gitu, apa ya Maju, work gitu. Berhasil, iya benar. Kelamaan di Jerman gini tuh ya, jadi tuh nggak tahu berhasil bahasa Indonesia apa, taunya works. Males banget. Iya gitu. Tapi menurut Baju gimana dengan adanya si apa cantik itu tidak menjamin suami setia? Iya, aku inget temenku sih Din, temenku salah satu temen tapi nggak Di Konoha. kenal, nggak kenal secara langsung sebenarnya, cuma dia suka membagikan ceritanya kalau suaminya tuh poligami. Poligami. Sebagai istri dia tuh udah berusaha menjadi istri yang baik dengan melayani, membesarkan anak-anaknya, mengurus rumah tangga gitu. Tapi suaminya tuh diam-diam menikah. Kalau dicari lagi penyebabnya apa, dia cantik, menurut orang-orang juga cantik, menurut saya juga dia cantik gitu, cantik, dia baik, supir Kopaja juga baik gitu. Ya dia sudah melayani dan sebagainya, tapi ternyata nggak menjamin suaminya That doesn't work. Ternyata diselingkuhi atau selingkuh itu katanya takdir menurut dia, karena nggak ada rumusnya.
mau biar nggak selingkuh itu harus cantik, ternyata ada yang selingkuh gitu kan. Harus baik, ya ternyata ada tetap juga yang selingkuh. Jadi emang takdir menurut teman saya gitu. Benar. Terus kalau misalnya dihubungkan, kalau yang tadi takdir itu ya Mbak Jo, aku ingat ini Hindu ya Mbak Jo, yang ada karma itu, betul. Jadi kepercayaan ya, Hinduism. Jadi mereka percayanya itu kan ada karma yang kita terima sekarang itu adalah karma baik, buruknya itu karena past life kita gitu kan Mbak Jo. Berarti kalau misalnya diselingkuhin itu berarti ada past life-nya yang jelek gitu. Jadi kita nerimanya buruk nih di sekarang ini gitu. Siapa tahu past life-nya dia seorang raja yang banyak selirnya kan. Nah, kayak gitu. Ya, bisa jadi kalau misalnya kita mau melihat dari sudut pandang situ. Nah, ada juga yang Mbak Ju, yang menurut psikolog itu kalau yang masalah selingkuh dan diselingkuhin ini ada ini problems dengan ada hubungannya dengan inner child-nya dia gitu. Ya, ada masalah di masa kecilnya yang belum selesai. Akhirnya ke bawah-bawah terus gitu kan. Benar, dia ini kita masih ngomongin yang suami ini ya. Yang suami yang selingkuh, benar. Iya, jadi masih ke bawah gitu ya Mbak Ju, ke dia besarnya gitu. Ya, aku pernah ngikutin seorang psikolog kan. Itu nggak sengaja aja sih lewat di FYP Kudin ya. Dia bilang gini, selama dia memberi terapi kepada para pasiennya, itu ada salah seorang pasien yang datang ke dia dengan keluhan dia selalu selingkuh dengan pembantunya. Mau berapa puluh kali ganti pembantu, si suaminya ini selalu ada main gitu ada main dengan si pembantunya. Sampai dia merasa ini ada yang nggak beres nih, kenapa saya seperti ini gitu kan. Akhirnya dia datang ke psikiater kayaknya. Terus sama psikiater ini di hipnoterapi, hipnoterapi ya namanya hipnoterapi yang dia disuruh tidur itu kan. Berusaha digali masalahnya. Terus dia ngobrol itu dia sambil kayak yang di bawah alam sadar gitu nggak sih? Terusin. Tidur gue Baju. Iya. Akhirnya di hipnoterapi sama psikiaternya. Ternyata dia itu waktu kecil sering ditinggal orang tuanya, kerja semua orang tuanya, dia sendirian di rumah dan nggak ada yang bantuin kecuali pembantunya. Jadi ketika dia kesulitan, pembantunya yang bantuin. Dia mau makan, pembantunya yang ngambilin. Dia butuh kaos kaki, pembantunya yang ngambilin, nyariin, makein gitu. Dan dia merasa kenyamanan itu dari pembantu. Benar, dia merasa nyaman, ada kenyamanan, secure, merasa disayang, dicintai, merasa tenang gitu. Kalau misalnya ada pembantu itu gitu ya. Dan juga ada trauma-trauma dari orang tuanya juga Din. Akhirnya masa dewasanya kayak gitu dia. Terus compile gitu kan, terus itu stack up, habis itu pas dia gede, compile tuh apa Din? Ditumpuk-tumpuk. Salah banget sih, astagfirullahaladzim. Nggak tahu arti compile. Ya nggak keluar Baju di sini tuh keluarnya itu kadang-kadang itu suka kayak gitu. Bahasa Jawa keluarnya bahasa Jawa gitu. Suka lu dan dia suka gue. Iya kayak gitu, benar. Jadi ada inner child ya, ada masa lalu yang belum selesai. Itu unfinished business ya. Unfinished business, benar. Itu aku juga pernah baca sih Baju, cuman beda ceritanya. Tapi maksudnya kasusnya itu beda, bukan tentang yang ini seseorang yang inner child-nya belum selesai terus dia ternyata selingkuh gitu. Aku beda yang satu lagi. Cuma polanya sama. Jadi inner child-nya terluka. Ketika dia besar itu dia nggak pede sama dirinya sendiri. Terus apa hubungannya dengan selingkuh kalau dia nggak pede? Enggak, maksudnya iya makanya itu nggak ada hubungannya, tapi polanya itu sama gitu loh Baju. Yang dia dari kecil itu inner child-nya terluka, gedenya itu dia masih nggak secure gitu sama diri sendiri gitu kan. Kalau ini selingkuh, kalau yang ini beda lagi, ini masalah sama kerjaan malah gitu minder sih. Gitu Ya kan, betul, mindernya banget loh. Iya benar. Kayak gitu. Yang mindset itu maksudnya gimana sih? Nah ada nih, ada lagi mindset soalnya Dini tuh ya. Jadi tuh
ada juga satu influencer gitu Baju keluar di Instagram aku, tiba-tiba pop up gitu, dia bilang gini, buat kalian yang sudah menikah gitu, dia bilang, atau yang baru menikah deh gitu, itu hindari micro cheating gitu. Sebetulnya micro teaching. Makanya micro teaching. Sama, aku taunya juga micro teaching. Itu kan kita nggak asing ya itu. Udah sering kita banget melewati masa itu soalnya. Iya, kita udah melakukan banyak micro teaching. Ini ada ya micro cheating gitu. Iya. Jadi maksudnya cheat atau selingkuh ya, cheating. Selingkuh ada Baju di hal-hal yang kecil misalnya. Curang sih kalau arti literalnya ya, curang artinya. Tapi bisa diartikan juga selingkuh ya Baju. Nah terus apa namanya, contohnya itu konteksnya misalnya dalam hal pekerjaan, itu yang sehari-hari banget gitu kan ya Baju. Kita kan pasti kerja itu laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah karena kita juga sudah dewasa, sudah ada di titik ini, kalau ada yang lawan jenis nyapa terus dia agak sedikit flirt gitu, flirt tuh namanya. Ya menggoda iya, goda-goda gitu, flirting gitu, itu kan kita berasa gitu. Misalnya cuman sesimpel, iya halo Pak, selamat pagi. Nah selamat pagi itu dengan bahasa tubuh dan intonasinya itu kan kita tahu kalau misalnya dia itu flirt gitu loh. Iya karena dia. Iya karena orang dewasa itu bisa paham lah dia kalau ada yang suka atau enggak kan udah ada feeling ada feeling gitu. Kayak tatapan mata gitu nggak sih Baju? Ini bahasa tubuh. Nah dia bilang gitu si influencer ini. Nah di situ tuh kita bisa banget menghindari itu dengan hanya atas nama sopan santun menjawab hai-nya saja gitu. Tapi terus bisa kita pergi. Iya langsung pergi ya. Muncrat semangat banget gue. Abis gitu dia bilang lagi, misalnya WhatsApp nih, ada lagi kan selanjutnya WhatsApp gitu kan. Itu juga beda gitu kan, kalau misalnya dia itu ada flirt-flirtnya. Kita bisa juga menolak dengan halus itu, ya bisa ini ya, dibantu sama teman saya satu lagi. Langsung aja alihkan gitu. Kayak gitu-gitu, kayak menutup kayak menutup semua kemungkinan cheat tadi untuk itu. Follow up-nya tuh nggak ada. Iya, gitu, sampai ada follow up. Benar. Dan ini berlaku di dua orang ini gitu, di dua couple ini, di dua pasangan ini. Jadi si laki-laki dan perempuan juga sepakat untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi lebih ke kontrol diri sih ya gitu tuh. Nah, aku tadi mau lanjutin sedikit ya Baju yang mindset gitu. Jadi mindset itu maksudnya ya dari yang aku jelasin si influencer tadi itu, masing-masing kita itu baik laki-laki dan perempuan tuh punya mindset sendiri-sendiri gitu. Awas jangan kepleset din jadinya di set mindset ya. Iya, jadi ya itu gitu. Jadi kita punya mindset gitu. Kalau misalnya satu hubungan itu seperti ini dan seterusnya. Kalau cheating itu, yang termasuk cheating itu adalah ini itu gitu maksudnya. Jadi dari situ mindsetnya itu. Jadi perselingkuhan itu bisa terjadi ya karena mindset. Kalau sampai berkali-kali kayak Virgun gitu ya, Virgun nggak cuma Virgun sebenarnya, ada banyak di sekeliling kita yang melakukan hal seperti itu. Itu kayaknya memang masih ada kaitannya sama inner child tadi ya Din ya, karena kan karakter masuknya ke karakter terbentuk dari mulai di kandungan Din. Iya benar. Iya aku pernah baca di kandungan. Jadi misalnya orang tuanya selingkuh, misalnya terus berantem terus pada saat dia masih ada di kandungan, dia merasakan emosi sang ibu kayak apa, terus ya larinya bisa kemana-mana, bisa dia yang selingkuh, bisa dia yang diselingkuhin atau apalah pokoknya. Benar. Dan tadi aku mau ini juga Baju udah tak catat gitu ya, karena aku nggak suka memang timpang sebelah, karena semua itu berlaku untuk semuanya gitu. Nggak cuman perempuan cantik aja yang tidak menjamin si suami setia, pun sebaliknya. Suami udah ganteng, udah whole package-nya itu udah keren gitu ya Baju. Udah six pack kalah sama yang six Lamborghini. Nah makanya itu juga laki-laki yang seperti itu juga tidak menjamin si istri tidak selingkuh gitu kan ya Baju. Aku ada cerita di tetanggaku di negeri Konoha sana gitu kan. Dia itu sudah ketika aku kapan ya Baju, aku lupa, pokoknya aku udah sekolah aja waktu itu, aku udah bisa ngerti gitu kan hal-hal kayak gitu, meskipun aku nggak bisa ngomongnya gitu.
Itu mbaknya itu sudah menikah ketiga kalinya, pernikahan ketiga. Gitu. Dan punya anak? Enggak. Tapi kayak Dewi Persik berarti nikah 3 kali belum punya anak. Tapi dia ini Mbak juga ngadopsi. Oh, ngadopsi. Dewi Persik juga ngadopsi. Nah, yang kasihan itu di pernikahan ketiganya kan juga selesai ya Mbak Ju. Itu tuh anaknya sama suaminya ditinggal. Gitu. Ya. Jadi ya beneran gitu, nggak yang menjamin gitu. Suaminya? Enggak dong, yang ninggalin yang perempuan. Suaminya. Oke. Karena apa? Laki-laki lain. Jadi muter gitu aja, berpola kasusnya dia itu, nggak selesai. Setan jadinya ya. Kasian banget tuh. Jadi ya udah gitu. Ternyata memang nggak hanya perempuan saja, laki-laki juga seperti itu gitu. Kayak gitu Mbak. Jadi ya balik lagi, mungkin si perempuan ini, tetanggaku yang di negeri Konoha itu belum selesai gitu, inner child-nya ada gitu, yang membuat dia itu seperti itu. Yang bagus tuh kayak tadi itu ya, misalnya dia ngerasa ada kelainan dalam dirinya gitu, kayak selalu selingkuh dengan pembantu tadi. Terus dia ke psikiater. Iya, psikiater, dicari penyebabnya itu yang bener ya kayaknya ya. Iya, ada niat untuk sembuh. Betul. Gitu kan, dan dia sadar kalau itu salah gitu kan Mbak. Yang bahaya itu kan yang dia nggak sadar ya nggak sih. Iya, diterusin ada follow up lagi. Follow up terus ya, kalau kerjaan follow up dia naik jabatan ya Mbak Jo. Oke. Nah, ini tipe-tipenya yang lapar mata gitu kan, Din. Ini ngeliat ini cantik, wah sama dia nih. Udah dapet apa yang dia mau, ganti lagi. Iya, kayak gitu. Itu memang pernah lewat di berandaku, Din. Beranda banget ya. FYP. Iya, wall apa namanya, dinding. Iya, ada seorang pendeta. Pendeta penasehat pernikahan. Kalau di Kristen itu kan ada penasehat pernikahan ya, buat couple yang mau bercerai itu kan dibina dulu sebelum gitu menikah kan. Itu kayak ada seminarnya. Ada seminarnya, betul, ada pelatihannya. Dan terus nanti kalau mereka mengalami masalah ketika sudah menikah, nah mereka datang ke pendeta yang penasehat pernikahan ini. Benar. Dan itu harus datang loh Ju. Iya, harus datang. Iya, seingat aku soalnya kalau misalnya di kita itu ada di pengadilan agama kata temen aku, cuman kalau nggak datang nggak apa-apa. Nah kalau itu harus datang karena bukan. Beda jadi lagi. Sebelum menikah itu ada kayak seminarnya, kata temen aku gitu. Sama dikasih tahu juga. Cuman kalau di Kristen itu atau Katolik apalagi ya, setahu aku ini jadi kayak ada perkumpulan gereja gitu, yang lu udah di gereja mana gitu, udah di gereja ini, ya udah sini berarti ininya ketemunya di gereja ini, seminarnya di sini, dan itu harus dua-duanya datang gitu Mbak Jo. Memang. Kalau misalnya Katolik kan memang kadang mereka nggak boleh cerai kan, akhirnya benar-benar persiapannya matang gitu kan. Terus Mbak Jo. Nah si pendeta ini bilang kan kalau beliau sudah menikah lebih dari 30 tahun, karena usianya juga udah lumayan ya. Udah menikah selama itu. Ditanyakan sama pembawa acaranya, apa rahasianya Pak Pendeta bisa menikah selama itu gitu. Salah satunya ya dia sering kompromis dengan istrinya untuk pergi bersama teman-temannya atau me time, pergi kemana, mungkin naik gunung, mungkin ke hutan, mungkin juga ngopi gitu kan. Pokoknya need space lah, atau traveling sama teman-temannya beberapa hari. Nanti dari jarak jauh-jauhan itu kangen-kangenan, terus saling mengabari, terus ketemu itu udah bener-bener yang kangen banget secara fisik, secara mental dan sebagainya gitu loh, Din. Nah hal-hal semacam itu tuh yang kadang orang ketika udah menikah jadi kayak penjara gitu. Pasangannya nggak boleh kemana-mana misalnya gitu, harus selalu bersama terus gitu, nggak dikasih ruang untuk menjalankan hobi-hobinya dia. Gitu. Jadi ya karena kita sudah sepaket ya kemana-mana harus berdua misalnya, kayak gitu kan Mbak Jo. Padahal nggak selalu harus gitu juga. Kan aku juga pernah baca itu tuh couple tuh need space gitu. Hubungan yang sehat itu juga enggak yang selalu gini terus gitu kan. Soalnya kan ini deh lagunya Tulus gitu kan.
kan pasangan tuh kayak sepatu kanan sama sepatu kiri kan. Kalau misalnya jalan terus nggak dilepas terus ditaruh di rak sepatu kan ya capek gitu kan. Sepatunya kan ini apa namanya trapez gitu, gampang apa itu trapez itu bahasa Jawa gitu. Aus ya. Aus iya. Makin menipis. Nah kayak gitu. Nah makanya biar agak awet dilepas dulu nih, ditaruh dulu. Nah kayak gitu. Nah pas naruhnya itu kan ya kita me time sendiri-sendiri gitu kan. Berarti kan nggak jalan sih sepatunya. Gitu. Ya sama kayak mesin, masa mau jalan terus, muter terus gitu kan panas. Panas meledak gitu. Ya sesekali berhenti dulu ya, di turn off dulu gitu kan, terus nunggu berapa lama, dinyalain lagi panas lagi kayak gitu. Dan menurut aku ketika mesin turn off dan sepatu ditaruh itu bukan berarti pernikahan itu juga lagi off gitu loh menurut aku. Justru itu sedang bekerja gitu. Justru itu sedang katanya Daniel tadi. Iya kata Daniel tadi, benar. Diusahakan. Benar. Dan aku setuju Mbak Ju bilang kalimat compromise itu. Gitu. Cocok banget gitu. Iya, benar. Jadi gimana caranya itu sebenarnya ya tergantung pasangan masing-masing ya Mbak Ju. Cuman yang kita paparkan tadi itu cuman salah satu dari sekian banyak alternatif gitu. Solusi. Iya, yang dilakukan oleh pasangan-pasangan ini gitu. Oke, aku sotoy banget ya, padahal aku nggak pernah ini, nggak, tapi aku baca sih, aku baca. Tapi kan kita menyerap dari berbagai sumber ya, dan kalau memang itu baik, kenapa nggak kita sampaikan ke teman-teman aja gitu, siapa tahu ada yang bermanfaat gitu kan. Ada yang lagi mengalami masalah gonjang-ganjing lah, udah skincare udah kenceng gitu kan, olahraga udah kenceng, ternyata lakinya atau istrinya enggak gitulah pokoknya ya. Oke. Ya, bad happens. Benar. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.